jodoh gitu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Ya Hanan ya Manan, Allahumma innana bi anna nashhadu an la ilaha illa antallah, antal ahad, antas somad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ayyuhal hadirunal kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, yang namanya seorang ayah menginginkan anaknya menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Daripada sekian banyak ayah itu bernama Ibrahim alaihissalam. Diabadikan indah di dalam Al-Quran doa Nabi Ibrahim agar mendapatkan anak-anak yang solih. Dibacakan kepada perempuan yang sedang hamil sambil mengusap-usap perutnya. Apalagi seorang ayah yang membacakan doa itu. Dan ulama-ulama kita mengajarkan, cobalah bacakan kepada anak yang sedang dikandung oleh ibundanya. Doa itu, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Doa ini pula yang dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi, Tuhanku yang memelihara aku, habli, karuniakan kepadaku, minas solihin, anak-anak yang solih, anak-anak yang ketika memandang wajahnya teduh hati orang tuanya. Lahir anak bernama Ismail alaihissalam, lahir anak bernama Ishak. Anak-anak itu pula yang menjadi anak solih. Dari keturunan Ibrahim lahir seorang nabi pilihan Allah namanya Ismail, lahir seorang nabi pilihan Allah namanya Ishak. Dari sinilah keturunan-keturunan nabi sampai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ungkapan bahasa Inggris fatherless, artinya ada ayah tapi seperti tak ada. Fatherless, ada ayah tapi seperti tak ada ayah. Apa maknanya? Seorang ayah hari ini berangkat dari rumahnya gelap, pulang ke rumah gelap,
tak sempat ngobrol, tak sempat berbicara dengan anaknya. Padahal mohon maaf lahir batin, kata-kata ayah, public figure seorang bapak disebutkan 14 kali di dalam Al-Quran. 14 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ini bukan sedikit, banyak. Nabi Yakub punya anak. Satu di antara anak Nabi Yakub namanya Nabi Yusuf alaihi salam. Yakub menjelang kematiannya, kalau bahasa orang kelambir 5, menjelang syakaratul maut. Di kebanyakan orang ketika ayahnya sedang syakaratul maut mewariskan harta, mengatakan, nah, tanah ini milik kita, kau jaga, perusahaan ini milik kita, kau urus dengan baik. Tapi luar biasa Nabi Yakub alaihissalam anaknya banyak. Apa yang dikatakan Nabi Yakub kepada anaknya? Ma ta'buduna min ba'di, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah setelah ayah sudah tak ada? Apa yang akan kalian jadi sesembahkan untuk menyembah siapa? Apa yang kalian sembah? Anak tadi ayahnya soleh, anaknya pun soleh. Itulah kata orang Jawa, nek bapak kampret, anak kalong. Nek bapak wis nyopet, anak iso nyolong. Cerminan anak orang tua, cerminan anak orang yang hari ini dekat dengan dia. Siapa? Ayah. Ayahnya orang baik, Pak, memiliki anak, anaknya anak baik. Apa kata anak-anak Nabi Yakub? Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Kami akan menyembah Tuhannya nenek moyangmu, wahai ayah. Dialah Ibrahim, dialah Ismail, dialah Ishaq. Allah subhanahu wa ta'ala. Dialog seorang ayah kepada anaknya menjelang kematiannya, menanamkan tauhid, menanamkan akidah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tinggalkan harta, banyak sawah kita, banyak ladang kita, anak akidahnya belum jelas, belum tentu baik, habis harta yang banyak ini. Tapi kalau kita tinggalkan akidah, hidup dalam kesusahan, hidup dalam kesedihan, dia tidak takut. Kenapa? Dunia ibarat dicelupkan ibu jari, dicelupkan jari telunjuk ke samudra yang luas, menempel setetes. Dapat cuman setetes, tak dapat cuman setetes. Dunia, kalau yang ditanamkan akidah, kalau yang ditanamkan tauhid. Tapi kadang-kadang mohon maaf, orang tua sekarang terutama ayah banyak berharap dari ibu. Aku nih cari nafkah dek, kaulah yang mengurus anak di rumah. Padahal peran ayah disebutkan 14 kali dalam Al-Quran. Yang paling banyak menceritakan tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dialog dengan ayahnya ketika ditinggal di dalam hutan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf. Ketika dimasukkan ke dalam sumur sampai buta Nabi Yakub karena rindu kepada seorang anak bernama Yusuf. Maka kalau hari ini ada ayah bilang anak-anakku sama, tak ada aku beda-bedakan, sama semua. Anak 5, anak 4 pasti ada satu di hati ayah itu anak yang dia lebihkan di hatinya. Kenapa? Naluri seorang manusia. Nabi Yusuf kesayangan Nabi Yakub sampai buta mata Nabi Yakub karena rindu kepada anaknya. Tapi luar biasa, inilah kisah yang diceritakan Allah di dalam surah Yusuf, yang ketika Yusuf kala itu bermimpi, apa kata Yusuf? Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Wahai ayah, aku melihat bulan, aku melihat bintang,
semuanya sujud kepadaku. Apa kata ayahnya? Wala taksus ru'yaka ala ikhwatika, jangan pernah kau ceritakan wahai Yusuf mimpi-mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Ternyata benar, ketika sampai di Mesir, semua saudara-saudara Nabi Yusuf sujud, karena ketika itu Yusuf sudah menjadi orang yang hebat, menjadi pemimpin kala itu di Mesir. Dan kalau hari ini ada orang mimpi, dia bilang, apalah arti sebuah mimpi? Mimpi itu adalah pelambang, mimpi itu adalah tanda-tanda bagian daripada kehidupan. Dan Nabi Yusuf salah satu punya keistimewaan mukjizat, bisa mentakwil mimpi. Yusuf dimasukkan dalam penjara. Ada orang yang ketika itu dalam penjara berkata, wahai Yusuf, aku bermimpi, aku membawa roti dan roti itu dimakan burung di atas kepalaku. Lalu apa kata orang yang satu? Wahai Yusuf, aku bermimpi memeras anggur. Apa kata Yusuf? Engkau yang membawa roti dan roti itu dimakan burung, engkau terbukti bersalah. Lalu engkau yang memeras anggur, engkau tidak bersalah dan engkau akan dibebaskan. Hari berganti, musim berubah. Apa yang dikatakan oleh Yusuf terjadi. Ketika itu raja bingung, pening, karena ada mimpi, dan mimpi itu dipanggil ahli-ahli nujum, ahli perbintangan yang bisa meramal mimpi. Satu pun tidak ada yang mengerti apa yang dimaksud oleh mimpi raja. Apa di dalam mimpi raja? Ada sapi gemuk, ada sapi kurus, tapi bisa pula sapi yang kurus-kurus memakan sapi yang gemuk-gemuk. Dipanggil ahli nujum, satu pun tidak ada yang tahu apa makna dari tafsir mimpi ini. Teringat orang yang memeras anggur, kalau nanti apa yang ku bilang ini benar, sampaikan kepada raja. Teringat dia, wahai raja, Yusuf adalah orang yang mengerti tentang takwil mimpi. Dipanggil Yusuf, ternyata ditakwilkanlah oleh Yusuf, seekor sapi kurus memakan sapi-sapi yang gemuk. Ternyata akan ada musim panceklik. Kalau bahasa kita, panen gagal, beras nggak ada, mahal semua. Dikumpulkanlah makanan pokok, gandum-gandum disediakan. Betul apa yang dikatakan Yusuf, mimpi yang dialami raja kejadian terjadi. Apa maknanya? Yusuf salah satu orang yang banyak berdialog dengan seorang ayah. Hari ini Pak, jangan sampai anak-anak kita tidak dapat kasih sayang dari kita ayahnya. Jangan sampai nanti ketika kita masuk ke dalam surga, anak-anak kita tidak bersama kita. Sebab apa? Semasa hidup di dunia ini kita asik sibuk bekerja tanpa pernah memperhatikan anak-anak kita. Setelah Nabi Yusuf ada Nabi Ibrahim, berdialog dengan ayahnya. Nama ayah Nabi Ibrahim Azar. Itulah yang Allah firmankan dalam surah Al-An'am, ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliha. Ibrahim berkata dengan ayahnya namanya Azar. Kemudian ada sosok Nabi Nuh alaihi salam yang Allah abadikan indah di dalam surah Hud. Ketika di dalam bahtera besar, dia memanggil anaknya bernama Kan'an. Anak Nabi Nuh banyak, tetapi yang tidak beriman Kan'an. Yang ketika itu apa yang dikatakan Nabi Nuh? Ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku sayang, naik ke dalam bahtera bersama ayah nak. Tetapi memang hidayah itu lagi-lagi bukan milik kita manusia. Hidayah itu adalah milik Allah, dan Allah berhak membagi dan menerangi hati-hati hambanya yang dia sudah kehendaki. Nabi Nuh seorang rasul nabi pilihan Allah, tapi anaknya tidak beriman seperti berimannya seorang ayah Nabi Nuh alaihi salam.
Nabi Nuh berdialog dengan anaknya, Nabi Ibrahim berdialog dengan anaknya. Dan luar biasanya, hari ini kita menjadi seorang ayah. Sudahkah kita memukul pundak anak-anak kita dalam arti menyemangati dia dalam kehidupan ini? Apa jangan-jangan hari ini kita berharap kepada guru ngaji? Apa jangan-jangan hari ini kita berharap kepada guru-guru yang di sekolahnya? Yang mohon maaf, berapa banyak guru-guru yang hari ini ingin mendidik anak-anak kita menjadi anak yang hebat seperti bapak hari ini. Dulu ketika kita dipukul oleh guru ngaji, melapor sama ayah, ayah pun mengambilkan bambu rotan, dipukul 2 kali. Tak mungkin kau dipukul guru ngajimu nak, tak mungkin kau dimarahi sama guru ngajimu nak, kalau kau tidak menjadi anak yang nakal. Karena kau nakal lah dipukul. Zaman sekarang kalau ada guru memendirikan anak muridnya, mencubit anak muridnya, dilaporkan sama orang tuanya. HAM, hak asasi manusia. Terakhir guru mengajar pandai-pandai lah, bagus-bagus lah. Ada kucubit, dilaporkan, masuk penjara, anakku masih kecil-kecil. Makanya pendidikan dulu dengan pendidikan sekarang jauh berbeda mental anak-anak dulu. Sebab apa? Kekerasan di zaman sekarang ini dianggap sebagai menghakimi anak-anak supaya mentalnya lemah. Padahal luar biasa adanya yang namanya kekerasan dalam tanda kutip, tidak melampaui batas, mendidik agar anak-anak itu menjadi anak yang hebat. Inilah cikal bakal Al-Quran 14 abad yang silam sudah jauh lebih mengabarkan kepada kita, khususnya seorang ayah, banyak-banyak berdialog dengan seorang anak. Lihatlah Pak, bukankah di jalan-jalan umum kejadian-kejadian yang memalukan dan memilukan kita? Seorang ibu naik sepeda motor, dirampas sepeda motornya, dibacok orangnya. Masuk kita di jalan-jalan lintas, ke jalan tol, banyak kenakalan remaja, bawa celurit, bawa kelewang, yang membegal, yang melakukan tindak-tindak kekerasan, pembulian. Pertanyaannya, kemana ayah dan orang tuanya? Kemana sosok ayah? Apa jangan-jangan hari ini kita ibadah, cari nafkah, cari uang, tapi kita tak pernah tahu bagaimana kondisi anak-anak kita? Maka mohon maaf, kalau nanti ketika kita dimasukkan ke dalam surga, tapi malaikat menyuruh kita untuk mundur selangkah, jangan kau masuk ke dalam surga, boleh jadi amanah yang Allah berikan kepada kita. Anak ini adalah amanah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kaki kita selangkah ke dalam surga, tetapi kaki kiri kita berada tersangkut di dalam neraka. Kenapa? Ada amanahku, kata Allah, yang belum engkau sempurnakan. Bukankah di dalam Al-Quran surah At-Tahrim Allah katakan, ku anfusakum, jaga dirimu, kata Allah. Setelah dirimu engkau jaga, ku anfusakum wa ahlikum, dan jaga keluargamu, termasuk anak-anak kita. Naro, daripada neraka. Jangan sampai hari ini anak-anak kita kurang perhatian dari kita. Ayah bicara, jangan bisu. Ayah ngomong, jangan diam saja. Karena ayah itu disebutkan 14 kali di dalam Al-Quran. Sementara public figure seorang ibu hanya Allah catat 2 kali di dalam Al-Quran. Ibu berbicara dengan anak hanya ada 2 kali di dalam Al-Quran. Pertama di dalam surah Maryam, sesuai dengan namanya, Maryam. Maryam ini adalah ibunda Nabi Isa alaihissalam. Sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa lah yang menjadi Nabi dan Rasul pilihan Allah. Ketika Maryam hendak melahirkan Isa, maka di saat itulah Maryam berbicara. Sosok seorang ibu berbicara kepada anaknya, Allah catat di dalam surah Maryam. Lalu yang kedua, public figure seorang ibu disebutkan di dalam Al-Quran, surah Al-Qasas, ibunya Nabi Musa alaihissalam.
ketika di zaman Nabi Musa berhadapan dengan raja yang hebat, Ramses, Firaun. Semua anak laki-laki dibunuh oleh Firaun. Kenapa? Kalau zaman sekarang seorang raja takut, kenapa? Dinasti kekuasaannya dihancurkan oleh orang lain. Dulu juga sama, ada seorang raja Ramses yang takut kekuasaannya diinjak-injak oleh anak kecil, di mana anak kecil itu berawal dari mimpi. Di suatu malam Ramses Firaun mimpi. Di dalam mimpi itu ada seorang anak laki-laki menginjak-injak mahkota. Lalu dia bertanya kepada ahli nujum. Jadi kalau zaman sekarang ini pengen menjadi atasan, ingin menjadi penguasa, kalau kata dia harus punya 3D. Deking, duit, dukun. Di zaman dulu pun Fir'aun dah punya dukun. Jadi zaman sekarang kalau ada orang berdukun tak usah terkejut. Kenapa? Udah rahasia lama. Fir'aun pun punya dukun. Apa kata dukun Fir'aun? Akan datang suatu masa Tuhan, kekuasaanmu diinjak-injak oleh anak laki-laki. Kau akan dihancurkan oleh anak laki-laki itu. Jadi gimana solusinya? Setiap anak laki-laki lahir, pancung. Setiap anak laki-laki yang lahir, bunuh. Itulah di dalam Al-Quran. Yudzabbihuna abna'ahum. Anak laki-laki dibunuh oleh Firaun. Wa yastahyuna nisa'ahum. Anak perempuan dibiarkan hidup-hidup. Tapi luar biasa, sehebat-hebatnya manusia membuat tipu daya, tak ada yang hebat kecuali Allah. Sehebat apa Fir'aun ingin membunuh anak laki-laki? Semua laki-laki boleh dibunuh, tapi satu ini tidak bisa. Apa kata Allah? Dibisikkan kepada hati ibu Musa. Wa auhayna ila ummu Musa. Dan ketika itu kami wahyukan, kami bisikkan kepada hati ibunda Nabi Musa. Fa'alqihi, hanyutkan dia ke sungai Nil. Dihanyutkanlah Musa kecil di sungai Nil. Itulah dialog pertama. Dan yang kedua, antara seorang ibu dengan seorang anak. Maryam dengan Isa, ibu Musa dengan Nabi Musa alaihissalam. Dihanyutkanlah Musa, dan luar biasa kata Allah, jangan kau takut wahai ibu Musa. Inna radduhu, sesungguhnya kami akan jadikan dia waj'iluhu minal mursalin, kami akan menjadikan dia sebagai rasul-rasul pilihan kami. Luar biasa. Di ending ceritanya Musa mengalahkan Fir'aun. Fir'aun tenggelam di lautan merah. Raja hebat perkasa, memimpin tidak tergantikan, mati tidak disambar geledek petir, mati tidak dipancung algojo, tenggelam. Kan hina kali. Raja hebat mati tenggelam, tersedak-sedak. Masuklah air garam ke dalam paru-paru. Dilihat oleh orang arkeolog, ternyata benar ini mumi Fir'aun atau tidak. Karena kitabnya, kitab sucinya orang Islam, Al-Quran mengatakan, wa kadzalika nunajjika, pada hari itu kata Allah, kami mumikan, kami abadikan jasadmu, litakuna khalfata ayah, untuk orang-orang sesudah engkau. Ternyata ditengok di paru-paru Fir'aun, ditengok di mumi itu, ternyata ada kadar garam. Manusia punya dua saluran, satu saluran makan, saluran minum, dan yang satu adalah saluran napas. Kalau kita berbicara saat makan, saluran pernapasan terbuka. Itulah orang tua dulu bilang, nek mangan ojo ngomong. Kenapa? Saat kita makan, saluran makan terbuka, tapi di saat kita ngomong, saluran napas terbuka, maka tersedak. Tersedak itu adalah kuasa Allah agar anak bayi yang tak bisa cakap, tak masuknya air ataupun makanan ke dalam saluran pernapasan. Tapi Fir'aun tak bisa dia menahan air garam itu agar tidak masuk ke saluran pernapasannya, mati dalam keadaan hina seorang raja namanya Fir'aun.
Dialog seorang ibu hanya 2 kali Allah catat di dalam Al-Quran. Dialog seorang ayah 14 kali di dalam Al-Quran. Apa maknanya? Sebentar lagi kita akan melaksanakan hari raya yang kedua, namanya Idul Adha. Dialog dengan anak-anak kita. Andai mereka hari ini sudah menjadi anak yang sukses, berkurbanlah. Berkurbanlah. Masjid kita Al-Ikhlas dulunya musola kecil, sekarang besar, AC-nya cantik, ruangannya sejuk. Kemana kita mau ibadah kalau tidak ke masjid yang kita cintai? Kalau bukan kita yang memakmurkan masjid, siapa lagi? Kita akan wafat, kita akan pulang. Kalau ayah tidak bisa berdialog dengan anaknya, maka ingat, tidak ada penyesalan datang di awal masa. Penyesalan pasti akan datang di akhir masa. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ayah-ayah yang ada di Masjid Al-Ikhlas ini menjadi ayah yang hebat seperti hebatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayyuhal hadirunal kiram ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa radha anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahil umurana ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana minas sholihin, Rabbana hab lana minas sholihin, khususan ila jama'atina fi Masjid Al-Ikhlas Kelambir, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wad'u yastajib lakum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.